Katakan bersama saya anak yang paling disayang Tuhan. Saya telah dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Seperti yang Pastor Ivan beberapa waktu kemarin sudah singgung, bahwa kita harus kembali lagi mereview tentang kasih karunia yang telah kita terima. Jangan sampai karena sering dengar atau merasa selalu gereja di Bethesda, selalu ikut care group, dan kita menganggap bahwa kehidupan kita adalah kehidupan penuh kasih karunia. Padahal mungkin ada ruang-ruang tertentu di bagian kehidupan kita yang kita masih mempertahankan gaya hidup yang lama atau di bawah hukum Taurat. Hari ini kita belajar dari Yusuf, dari istrinya, dari anak-anaknya, dan apa yang Tuhan mau pengen kita lihat dari gambaran profetik, baik nama mereka, kejadian yang mereka alami, dan apa yang menjadi berkat buat kita, supaya dalam keadaan apapun kita bisa berbuah lebat di tanah yang Tuhan janjikan kepada kita. Ada amin? Kita lihat Yusuf, dia pergi dari rumah papanya, itu enggak modal apa-apa. Dia hanya pergi dalam keadaan telanjang, dijual sebagai budak. Tetapi karena dia disertai Tuhan, maka dia selalu berhasil dalam setiap apa yang dikerjakannya. Di rumah Potifar, Potifar mempercayakan segala sesuatu kecuali makanannya. Dan yang paling unik di penjara. Bayangkan kalau saudara juga sama seperti napi yang lain, tapi kemudian saudara dipercaya untuk mengelola napi-napi yang lain. Wah, itu kalau buat kita, hari ini kejadiannya, malam ini besok penjara udah kosong, kita buat kabur semua. Tapi kepala penjara sampai nggak ngurusin yang namanya napi-napi yang lain. Dia percayakan semua kepada Yusuf. Luar biasa bukan? Karena dia tahu bahwa Tuhan atau Roh Kudus bekerja dalam Yusuf. Tapi kemudian kita lihat bagaimana Tuhan bekerja, dan Yusuf kemudian menjadi Perdana Menteri, menjadi tangan kanan Firaun, dan Firaun juga akhirnya leha-leha doang karena dia begitu percaya Yusuf sebagai orang yang benar-benar dipakai Tuhan luar biasa, ada roh Tuhan sehingga dia bisa mengatur kerajaan Mesir dengan hikmat yang dia terima dari Tuhan. Dan kemudian Firaun memberi nama Yusuf Safnat Paneah. Kita lihat dulu ayatnya. Kejadian 41 ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas sebagian saudara seluruh tanah Mesir. Semuanya dikasih kuasa kepada Yusuf. Di sini dibilang apa? Yusuf diberi nama Safnat Paneah. Dan kemudian kalau kita lihat Egiptologi itu arti ilmu tentang Mesir. Maka Safnat Paneah ini menurut ilmu pengetahuan tentang Mesir berarti Tuhan berfirman dan dia hidup. Dia penyelamat Mesir dan lain sebagainya. Tapi kita tinggalkan Egiptologi, kita lihat dari kacamata Ibrani. Di sini kalau kita lihat dua nama ini kalau kita pisah maka akan kelihatan arti yang sesungguhnya itu bermanfaat buat kita hari ini. Kalau kita lihat di situ Safnat berarti yang tersembunyi atau perbendaharaan rahasia. Kemudian kalau kita lihat Paneah berarti yang menyingkapkan atau membukakan. Gabungannya berarti dia yang menyimpan dan menyingkapkan rahasia Allah. Yusuf selama 7 tahun dia mengumpulkan, kemudian selama 7 tahun dia membuka perbandaraannya, dan kemudian bangsa-bangsa yang kelaparan dapat makan. Yesus adalah rahasia yang disembunyikan berabad-abad, dan dia adalah kasih karunia. Di sana setiap orang yang kelaparan mendapatkan peristirahatan dan dia membuka perbendaharaan dan siapapun yang berletih lesu, berbeban berat mendapatkan kelegaan di dalam Kristus. Makanya dia juga disebut sebagai juru selamat dunia. Kalau kita lihat di sini ada kata transendensi dan imanensi ya. Saya akan jelaskan. Kepercayaan pada umumnya selalu membawa kita supaya kita mengenal Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Hati-hati banyak orang Kristen dengan zaman sekarang itu juga bisa tipis-tipis dengan keyakinan seperti ini. Merasakan Tuhan dan kemudian kita bisa sama seperti Tuhan dan bahkan kita menjadi Tuhan. Seperti apa? Ya seperti gerakan New Age misalnya. Jadi kita mengosongkan diri, kemudian kita meditasi, kita menyatu dengan alam semesta, kita perkatakan yang baik, itu namanya vibrasi alam semesta. Kalau kamu ngomong baik, maka segala yang baik akan datang. Nah, ini banyak orang Kristen yang percaya ginian loh.
Jadi kemudian dia memeditasi diri dengan perbuatan baik, levelnya makin lama, dia makin tinggi, makin tua, dan dia merasa diri dia adalah seorang Tuhan. Karena dia bisa mengatasi segala sesuatu dan dia menjadi kreator buat dirinya sendiri. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kita dalam kekristenan tidak demikian. Kita tidak menyadari Tuhan seperti versi itu. Karena saudara mau menyadari apa tidak, ketika saudara percaya kepada Yesus, dia sudah ada tinggal di dalam saudara. Itu sebabnya kita memiliki Allah yang transenden, dia diam di satu tempat yang tersembunyi dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadanya, kecuali melalui Yesus. Tetapi kemudian secara imanensi, dia hadir di tengah dunia historis manusia, bahkan tinggal di dalam saudara dan saya. Tidak ada Tuhan seperti ini. Tuhan selalu ada di langit, dia mendominasi umatnya, dia menekan sedemikian rupa supaya orang kenal dia Tuhan karena dia penguasa dengan cara dia menekan dengan bahaya, dengan maut, kelaparan segala macam supaya orang hormat karena takut nanti dia marah. Tapi Tuhan yang kita miliki adalah Allah yang mau tinggal dalam kita. Dia mempengaruhi kita dengan kasih-Nya. Supaya kita tahu hari ini bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih. Kalau kita percaya Allah yang penuh kasih, karena memang sejak semula Allah memiliki relasi kasih. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sejak semula, 3 pribadi Allah ini sudah saling mengasihi. Makanya kita tahu bahwa sejak semula Allah itu kasih. Tapi kalau Allah menciptakan manusia belakangan, baru mengasihi, berarti sejak semula Allah bukan kasih. Allah baru menjadi Allah yang kasih ketika Allah baru menjadikan manusia. Tetapi Allah kita, orang percaya, sudah sejak dulu sebelum ada manusia, pribadi Allah yang Tritunggal ini sudah saling mengasihi. Itu sebabnya kita bisa mengenal kasih yang mereka miliki, yang mereka berikan kepada kita. Jadi hari ini orang Kristen, ingat, kamu bukan punya Allah yang transenden, yang diam sembunyi di langit, tapi dia Allah yang imanen, yang tinggal di dalam dunia historis manusia, dan itu jadi pegangan kita, dia tinggal dalam kita, supaya jadi bukti kita percaya. Karena semua Allah bagi kepercayaan semua adalah misteri. Tahu dari mana nanti terbukti di Allah ada? Bukan nanti ketika di akhir zaman. Tapi jaminan buat saudara dan saya apa? Kalau dia menipu. Udah kejadian, udah terlanjur, udah jalan sejauh ini. Ternyata yang kita sembah salah. Mau ulang kembali? Tidak bisa. Tapi hari ini Kristus diberikan kepada kita sebagai jaminan kita. Dia mati bagi kita di dunia historis kita. Supaya kita punya pegangan bahwa keselamatan tidak ada dari satu orang pun dengan nama siapapun di kolong langit ini. Kecuali hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ingat baik-baik. Allah transenden tersembunyi. Tapi Allah yang imanen adalah Allah yang hadir. Saudara mau rasa atau tidak rasa, saudara ada Allah yang hadir. Ingat, saudara tidak berusaha bermeditasi. Lalu saudara merasakan Allah, lalu saudara menjadi Kristus karena hasil perasaan. Ingat, sekali lagi, saudara mau rasa atau tidak, ketika saudara percaya kepada Yesus, dia sudah ada dan tinggal dalam saudara. Kalau saudara pakai perasaan, kalau saudara berbuat baik, rajin ke gereja, perasaan Tuhan hadir. Tapi ketemu masalah, saudara akan berpikir, kok Tuhan gak hadir lagi? Nah, gini, hidup gak kesimpel itu saudara. Kalau saudara berkata positif terus, gak akan mungkin semua hal positif datang. Benar gak? Ketika satu hal yang tidak positif datang, saudara mulai berpikir, apa cara meditasi atau cara saya berbuat baik yang salah? Ingat, bagi kita orang percaya, segala musim apapun yang terjadi, terserah dunia mau jadi apa. Yang kita tahu ketika Tuhan beserta kita, kita akan bisa melewati segala musim. Itu yang benar. Lalu di sini dia bilang apa? Kemudian Firaun memberi Asnat kepada Yusuf untuk menjadikan istrinya. Asnat ini anak Potifera, dia imam di On. On itu dalam bahasa Yunani Heliopolis. Heliopolis itu kota matahari. Di situ ada tempat yang namanya penyembahan terhadap Dewa Ra. Dewa Ra itu dewa matahari. Makanya Potifera itu Ra dari itu pemberian dari dewa matahari. Jadi imamnya. Jadi kalau alasan kenapa dia harus menikah sama perempuan yang bukan suku bangsanya sendiri, kita lihat di slide berikut itu ada 2 hal yang saya catat di sini. Secara politis sebagai bentuk integrasi total Yusuf ke dalam sistem kerajaan Mesir. Dan secara sosial sebagai penegasan bahwa Yusuf bukan lagi orang asing, tetapi bagian dari keluarga Mesir yang terhormat. Ini ke dalam istilah Yusuf ini striker terbaik, jadi kita naturalisasi saja. Tapi kalau hanya secara politis yang diperintahkan oleh Firaun, kan biasanya kekuatan di negara-negara itu kan ada 2 yang mendominasi.
kekuatan politik, kekuatan sosial atau agama. Makanya dinikahkan dia dengan anaknya Potifera supaya secara politik dan sosial tidak ada lagi pertentangan. Sehingga Yusuf berkuasa secara absolut dan murni. Tapi lepas dari secara literal pernikahan itu, tapi ini menggambarkan bahwa oleh karena Yusuf menikahi Asnat, orang bukan sukunya sendiri, ini mau menggambarkan tentang Kristus yang tadinya ditolak sama keluarganya, sama saudara-saudaranya, orang Israel. Dia dihina, dia direndahkan, kemudian dia dimuliakan. Dan dia jadi penyelamat dunia, sama persis kan gambaran Kristus. Dan kemudian dia menikahi gereja yang bukan suku bangsa Israel. Asnat dalam hal ini menggambarkan tentang gereja Tuhan. Kejadian 48 ayat 5. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka, akulah yang akan empunya Efraim dan Manase, sama seperti Ruben dan Simeon. Ini ketika Yakub berkunjung ke Mesir, dia melihat kedua anak Yusuf ini, lalu dia mengadopsinya. Harusnya ini kan cucunya, ya kan? Ini kan cucunya, anak dari Yusuf, hasil dari pernikahan dia dengan Asnat. Tetapi kemudian Yakub mengangkat kedua cucunya sebagai anak kandungnya. Sampai sini bisa dipahami? Apa tujuannya? Untuk memberi tanah pusaka kepada kedua anak Yusuf ini sebagai ganti Ruben dan Simeon yang dulunya bandel. Ruben meniduri petiduran ayahnya, dia ganggu Silpa, sehingga kemudian hak kesulungannya hilang. Simeon dan Lewi, karena mereka dalam kasus pemerkosaan Dina, mereka membunuh orang-orang Sikem, sehingga Yakub juga akhirnya sepertinya kayak kecewa sama mereka berdua. Sehingga dalam hasil pembagian tanah, kalau kita lihat di peta ini, Ruben dia tidak mendapat hak kesulungan, sehingga Ruben ini, dia berada di Transyordan. Jadi ini bukan tanah Kanaan di sebelah sini, dia berada di Transyordan. Jadi dia tidak masuk ke tanah perjanjian, dia dapat tanah di luar. Kemudian Simeon, dia justru terintegrasi di tanah Yehuda. Jadi kayak Yehuda punya tanah yang besar, kayak Jakarta Utara gitu ya. Itu tanah Yehuda, Simeonnya nyempil di dalam di Kelapa Gading. Dan lama-kelamaan, suku Simeon ini pengaruhnya hilang karena lebih besar pengaruhnya suku Yehuda. Kemudian kalau Lewi, apalagi, dia tidak punya tanah di mana-mana. Tapi kemudian dia diberikan tanah sebagai kota perlindungan, ada 6 kota, di sana mereka menjaga namanya rumah Tuhan. Sampai sini bisa pahami? Nah, 2 suku kemudian, yaitu Efraim dan Manase, itu mendapat hak kesulungan Ruben, dan akhirnya Efraim dan Manase dapat tanah juga. Ya, kalau kita lihat di sini, ini Manase dia punya tanah besar. Ya, ini ada 2. Ini yang di Transyordan itu di atas Gad, ini bagian utara. Ini Manase timur, ini Manase barat, Efraimnya di bawah. Kita lihat dulu ya, gambarnya kayak itu supaya nanti kita bisa mengerti. Dia dapat 2 tempat. Itu mau menggambarkan apa? Kalau hari ini orang bertanya, kalau kita orang percaya, kita dapat tanah apa? Sedangkan semua suku-suku itu dibagi berdasarkan suku-suku orang Israel. Ingat, Asnat adalah gereja. Hari ini, siapa yang percaya kepada Kristus, jangan lupa, saudara juga punya tanah di tanah perjanjian. Dalam hal ini, berbicara tentang tanah perjanjian yang akan datang. Berarti kita punya hak bukan cuma orang Israel. Karena kita mendapat hak kesulungan. Karena Tuhan Yesus mendapat hak kesulungan. Ya, dia mendapat double porsi. Ketika orang Israel menolak dia, maka apa? Dia memiliki orang Israel, dia juga memiliki bangsa-bangsa lain. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kita ke slide berikutnya. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Secara literal, di sini Manase artinya melupakan, dari akar kata nasya. Pertama, dia lupa akan kesukaran, dan yang kedua dia lupa akan rumah bapa. Ini mau menggambarkan bahwa Manase adalah orang Kristen yang tadinya diselamatkan oleh anugerah, tetapi karena dia dibebaskan dari satu kesengsaraan, dan dia ngerasa itu kekuatan dia. Dia lupa akan kasih sayang yang semula. Sehingga hari ini ada 2 jenis dan sistem orang Kristen yang masih hidup di bawah hukum Taurat,
Dan yang satunya Efraim, berasal dari akar parah, artinya berbuah lebat. Kalau kita orang dunia atau orang di Jakarta, parah lu, seolah-olah negatif. Tapi parah artinya berbuah lebat. Bilang sama kiri kanannya, parah lu. Dalam konteks Ibrani, artinya saudara berbuah lebat. Kalau bahasa Jakarta, lu yang parah. Amin. Bisa dipahami? Nah, kalau kita lihat di sini, kalau Efraim, itu Tuhan membuat aku mendapat anak dalam negeri kesenggeraan. Jadi di sini ada satu hal yang kontras. Yang satu Manase, dia melupakan kebaikan papanya, melupakan rumah ayahnya. Tapi Efraim itu berlimpah, dia berbuah lebat karena karunia Tuhan. Kenapa bisa begitu? Kita lihat lagi di slide berikutnya. Di sini kita akan temukan bahwa ketika Yakub tadi datang, Yusuf terus bawa dua anaknya. Dia kasih Manase yang paling sulung di sebelah kanannya Israel atau Yakub, kemudian Efraim di sebelah kirinya. Jadi yang sulung di kanan, yang bungsu di kiri. Supaya kalau Yakub berkati, tangan kanan ke yang sulung, tangan kiri ke yang bungsu. Tapi kita lihat apa ceritanya di sini. Setelah Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanannya dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manase, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel, Yakub, mengulurkan tangan kanannya, atau dalam bahasa Ibrani disebut Yamin, dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu. Dan tangan kirinya, Semol, di atas kepala Manase, jadi tangannya bersilang, sakal, walaupun Manase yang sulung. Jadi harusnya yang sulung di sini, yang bungsu di sini, tapi tangan Israel begini. Dia silang. Tahu apa arti simbol silang kayak gini? Kalau kita lihat huruf terakhir bahasa Ibrani, Taf, T, itu tandanya salib atau tandanya silang. Jadi tanda silang ini, itu dalam bahasa Ibraninya sakal, artinya tindakan yang penuh hikmat dan pengertian. Jadi sementara Yakub melakukan ini, dia melakukan satu hal melihat kepada Yesus dan pekerjaannya sudah selesai di atas kayu salib. Artinya, ketika saudara bingung dengan apa yang harus saudara lakukan, supaya saudara punya hikmat dan pengertian, harus melihat kembali kepada pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Makanya kata sakal memiliki arti pertimbangan dengan bijaksana, bersikap hati-hati dan cerdas, bertindak dengan tepat, mendapat keberhasilan karena keputusan yang baik, menjadi terampil atau ahli, memahami dengan mendalam, memimpin diri dengan hikmat. Makanya sakal arti lain artinya hikmat. Makanya salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Oi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi tindakan Yakub adalah tindakan profetik. Saudara tahu apa artinya? Di atas kayu salib, ya, kita lihat pertukaran tempat. Nanti saya jelaskan. Tahan diri sebentar. Kita lihat ayat selanjutnya lagi. Lihat perbedaan tangan kanan dan kiri. Tangan kiri Semol itu seringkali melambangkan keadilan, disiplin, atau sisi hukum Allah. Tangan yang menegakkan kebenaran tetapi tidak memberi kehidupan. Hukum Taurat baik, hukum Taurat benar, adil, tapi tidak memberi kehidupan. Kamu tidak baik-baik, kamu mati. Bukan kamu doang. Keturunanmu ketiga dan keempat, bahkan sampai yang ke-10. Dia mengejar. Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang yang berhikmat, yang ada dalam kasih karunia, menuju ke kanan, yamin, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Jadi orang yang pintar selalu ke kanan, di situ ada kehidupan, itu kebenaran kasih karunia. Tapi orang yang ke kiri kepada hukum, ya, kepada kematian, disebut apa saudara? Ragu-ragu, pelaku jangan-jangan. Selalu ke kiri ya. Ke kiri manis. Ketika masalah datang, putar ke kiri. Ke kiri itu ke hukum, ke kematian. Ya, bukan lagu itu salah ya. Cocok logi aja, kebetulan pas. Bahwa ke kiri ini berarti orang memilih jalan hukum.
Harusnya dia ke kanan, itu Amsal yang bilang. Amsal bijak loh. Mau bijak, belajar sama Amsal. Amsal berkata bahwa hati orang berhikmat. Hikmat tadi apa tadi? Sakal. Yang melihat tentang pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Dia akan selalu memilih kanan. Sedangkan yang kiri adalah hati orang bodoh. Memilih hukum Taurat yang membawa kepada kematian. Bisa dipahami? Kemudian berikutnya, Kidung Agung 2 ayat 6 juga dia bilang, tangan kiri itu semol, ada di bawah kepalaku, tangan kanan memeluk aku. Memang kadang-kadang hukum itu menjadi fondasi, supaya orang berperilaku moral karenanya. Tapi ingat, tidak semua orang baik. Tapi ada tangan kanan, yang walaupun kamu tidak baik-baik saja, dia tetap peluk dan sayang, dan dia bilang, aku sayang sama kamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita lihat tangan kanan. Tangan kanan itu yamin. Ini bukan berarti tidak pakai kuah ya. Udah makan? Biar gampang diingat. Itu kalau guru-guru dulu ajar gitu, kita disuruh mengingat hal yang kita suka supaya gampang ingat kan. Nah, yamin selalu melambangkan kekuatan, kuasa dan kasih karunia Allah. Jadi kita ingat sekarang kiri melanggarkan penghukuman, kanan kasih karunia Tuhan. Mazmur 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia ada di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jadi kalau saudara melihat tentang kebenaran saudara dalam Tuhan, di sebelah kanan saudara tidak akan goyah. Gemetar Pak kadang-kadang, tapi tidak akan goyah. Kemudian Mazmur 18 ayat 35, tangan kananmu menopang aku. Tadi kan memeluk. Mazmur 110 ayat 1, duduklah di sebelah kananku, rest di sebelah kanan, sampai ku buat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Musuhmu apa? Utang, penderitaan, penyakit. Taruh di bawah. Tapi kalau saudara berusaha dari kiri, musuhmu yang taruh saudara di bawah, dia yang injak saudara. Karena menuju kepada apa? Kematian. Ingat baik-baik ini. Di atas kayu salib, yang di sebelah kanan, Yesus diselamatkan. Yang di kiri, banyak bacotnya. Ya kan kita harus hidup dalam hukum. Ya kita, kalau enggak nanti kita enggak akan baik-baik saja. Kalau orang enggak diajarin dia begini-begini. Buktinya apa? Itu jalan orang bohong. Setiap kalau bilang jalan orang bohong, saudara ragu-ragu ya. Saya percaya saudara bukan orang yang bohong tadi. Tapi saudara orang yang benar. Kita lihat di slide berikutnya di sini. Lalu kemudian Yusuf bilang, Pak, bukan kayak gitu. Ini kan Efraim kan bungsu. Masa tangannya hilang sih gitu. Kebanyakan orang kan begitu kan. Selalu mengoreksi. Janganlah. Kita tuh harus hidup di bawah hukum supaya dia mengerti, paham tentang moral dan lain sebagainya. Jadi dicoba untuk dibalikin tangan Yakub supaya jangan begini, jangan silang. Tapi itu kan hikmat Allah. Enggak balik pada hikmat manusia. Kan yang benar adalah begini. Sesuai urutan dong. Itu yang sulung, sesuai urutan, sesuai kapasitas dan lain sebagainya. Tapi kemudian ayatnya bilang begini. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manase. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak katanya. 2 kali dia bilang ini, aku tahu anakku, aku tahu. Udah gue tahu deh, gue tahu. Gitu. Udah jangan diajarin, gue tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu, diberkatinya lah mereka pada waktu itu katanya, dengan menyebutkan namamu lah, orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manase. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada siapa? Kalau Manase itu adalah hukum Taurat dan Efraim adalah kasih karunia, maka kalau hal berkat didahulukanlah siapa? Efraim. Didahulukan siapa? Kasih karunia. Karena yang di sini duduk sampai dibuat musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya, tapi di sini masih berusaha dengan kekuatannya. Jadi kita berusaha, Tuhan diam dan nonton. Malaikat-malaikat sampai mana dia? Tapi kalau di sini dia tenang, Tuhan tenang, semua pasukan di surga juga tenang. Orang yang Allah yang berperang di pihak dia, kalau ini yang berperang dalam dirinya sendiri, semua juga pasti ini gagal nih, ini gagal nih. Tapi dia begini, kata siapa gagal? Bisa kok gitu. Biasanya begitu kan? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Tadi kita sudah nyontek sedikit petanya kan.
Efraim punya tanah kecil dibanding dengan Manase. Manase punya tanah besar, ada dua, satu di barat, satu di timur. Itu memiliki arti apa secara rohani? Orang yang mencampuri antara kasih karunia dan hukum Taurat. Kamu tidak panas, tidak dingin, kamu suam-suam kuku, aku akan memuntahkan kamu. Nah, itu bukan berarti lu tidak baik, lu tidak jahat, bukan. Itu berbicara tentang dia percaya kasih karunia juga, tapi dia harus hidup dengan hukum Taurat juga, jadi mix. Tapi kita lihat apa yang terjadi dengan Manase. Walaupun tanahnya besar, dia tidak berkuasa atas tanahnya. Lihat di situ, Yosua 17 ayat 12 sampai 13. Tetapi Bani Manase tidak dapat menduduki kota-kota itu sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Karena upaya dia. Dia nggak bisa menghandle orang Kanaan itu. Lanjut ayatnya bilang apa? Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi. Emang, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Jadi hidup dengan campuran hukum Taurat, campuran kasih karunia, tapi campuran duniawi juga. Jadi besar, kapasitasnya iya, tapi kualitasnya nol, nggak ada. Kalau saudara lihat, tidak ada orang besar yang lahir dari keturunan Manase. Lalu Manase tenggelam begitu saja. Coba kita bandingkan dengan apa yang terjadi sama Efraim. Yosua 18 ayat 1. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negara itu telah takluk kepada mereka. Takluk, walaupun kecil takluk. Orang Kanaan takluk. Dan saudara harus tahu, sebelum bait suci Allah ada di Yerusalem, karena Daud itu orang Benyamin, dan dia bawa Yerusalem antara perbatasan Benyamin dan Yehuda, bait Allah itu selama 3 abad ada di Silo, di Efraim. Tempat politik dan tempat kota suci secara rohani. 3 abad ada di Efraim, di Silo. Sebelum Daud membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Lihat di situ. Efraim menjadi pusat ibadah dan hadirat Allah selama 300 tahun. Lalu apa? Kalau Manase gak pernah menurunkan orang-orang hebat, tetapi Efraim melahirkan pemimpin. Pertama, Yosua bin Nun, murid Musa. Dia digambarkan sebagai Yehosua keselamatan. Ia membawa orang Israel menyeberang sungai Yordan masuk ke dalam tanah perjanjian. Bukan cuma itu. Dia menjadi suku yang menjadi pusat bangsa Israel Utara. Ketika zaman Salomo udah meninggal, kemudian Israel terpecah jadi 2. Ada Israel Selatan, Benyamin dan Yehuda. Dan 10 sukunya ada di utara. Tapi dominan banget Efraim ini. Sampai-sampai Nabi Hosea, Yesaya, Yeremia dan Mika, kalau ngomong Israel Utara, selalu menyebutnya Efraim. Bisa dipahami? Berkat Efraim begitu besar. Kalau saudara baca Hosea pelan-pelan, saudara lihat ketika Efraim berbuat dosa, maka kemudian Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikah dengan pelacur, itu kan menggambarkan bahwa istri masa mudanya yang melacurkan diri dengan menyembah Allah-Allah lain, ya engkau melacur di kota, melacur di pegunungan, itu berbicara tentang jinah rohani. Tetapi apa yang terjadi? Dia tetap menyayangi Efraim. Aku tetap mencintai Efraim. Bayangkan seorang yang melacurkan diri, tapi kemudian dipersatukan lagi di dalam kasih Tuhan, ya dipertunangkan kembali dan disebut sebagai perawan suci. Masuk logika manusia enggak? Bekas pelacur jadi perawan suci. Ide apa itu? Itu karunia Tuhan. Dan dia mau menikahkan kembali Efraim. Kalau saudara baca pelan-pelan Hosea. Jadi kemudian Efraim mengenapi nubuatan Yakub bahwa keturunannya akan menjadi kumpulan bangsa-bangsa. Israel Utara tadi terpecah. Kemudian Asyur dan bangsa-bangsa lain menyerang mereka. Mereka berasimilasi, jadi mix. Akhirnya terjadi sentimen antara orang Samaria dan orang Yahudi. Orang Yahudi bilang bahwa sesungguhnya suku Israel yang murni hanya suku Yehuda dan Benyamin. Sedangkan 10-nya adalah lost tribe, suku yang hilang. Karena sudah tercampur baur sama berbagai-bagai bangsa. Tapi ingat baik, disitulah terjadi yang namanya bahwa Tuhan mendapat double porsi. Tuhan mendapat Yehuda dan Benyamin, tapi Tuhan juga mendapat bangsa-bangsa lain yaitu gereja dari keturunan Efraim. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan sepelekan ketika kamu gak punya apa-apa. Ketika kamu memiliki Yesus, kamu memiliki segalanya.
Sedangkan Efraim, dia punya kapasitas yang besar, punya tanah yang lebar, luas. Tapi hasilnya nol. Karena dia bercampur. Dia nggak ngerti apa yang harus dia buat. Bahkan dia nggak bisa menduduki tanahnya sendiri. Kalaupun bisa pun mereka nggak bisa dihalaunya. Jadi sesuatu yang sepertinya dia nggak mampu dengan kekuatannya sendiri. Tapi hari ini, ketika saudara menjadi orang yang benar, orang yang telah disucikan, dibenarkan oleh darahnya, menjadi anak yang paling disayang Tuhan. Saudara jangan cuma lihat, saya nggak punya apa-apa. Dibanding kompetitor-kompetitor saya, tetangga saya, saudara saya. Oh, mereka udah banyak hal yang mereka punyai. Tapi ingat baik-baik. Yusuf pergi hanya dengan kasih sayang papanya. Tapi dia berhasil menjadi seorang Perdana Menteri, penguasa seluruh Mesir. Yakub, dia lari dari rumah papanya, Ishak, tidak punya apa-apa. Saudara tahu kan, Ishak, ketika masa sukar tiba, dia menabur kan? Orang itu makin kaya, kian kaya, dan bertambah kaya. Apakah ketika Yakub kabur dia bawa, yang makin kaya, kian kaya, bertambah kaya itu? Tidak. Dia pergi dengan pakaian kebenaran yang dia terima. Berarti setelah Ishak nggak ada, diturunkan kepada siapa? Kepada Esau. Orang yang makin kaya itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan menyertai Yakub, begitu suatu saat Yakub pulang dari perantauan dan berpapasan dengan Esau, dia bilang apa? Yang dimiliki Yakub lebih banyak dari punyanya Esau. Saudara hari ini jangan lihat kapasitas saudara. Aku orang biasa, aku nggak punya apa-apa. Banyak kesaksian, ya bersama Pastor Ivan dan teman-teman pastoral, kita melayani udah cukup lama bersama-sama, udah mungkin lebih dari 27 tahun. Kita melihat banyak orang yang dulunya mungkin hanya penjual kue, punya warung, hari ini anaknya sudah bos besar di perusahaan-perusahaan. Karena memiliki kebenaran, berkat Efraim. Supaya saudara jangan pernah membandingkan diri dengan orang yang punya kapasitas yang lebih besar. Lihat tongkat biasa di tangan Musa, kemudian dirubah menjadi tongkat Allah. 5 roti, 2 ikan, makan sendiri pun gak akan kenyang. Tapi bisa memberi makan 5.000 orang. Minyak dibuli-buli yang cuma sedikit di tangan Tuhan. Itu kalau kontainernya gak berhenti datang, itu gak mungkin stop juga mengalir. Supaya ini saudara tahu, jangan lihat tentang kiri kanan, lihat kepada berkat Tuhan. Mungkin saudara ngerasa bahwa, capek tiap minggu datang, aku anak yang paling disayang Tuhan, aku dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Tapi sepertinya kok gak pernah ada sesuatu pun kejadian terjadi dalam hidup saya. Sabar, waktu Tuhan bukan waktu kamu. Lihat orang-orang dalam kehidupan drama epiknya hidupnya, pada akhirnya ya kasih karunia akan menyalip orang-orang yang ada di belakangnya. Seolah-olah mereka udah melangkah maju ya. Tapi pada saat yang tepat, apa yang terjadi? Yusuf berdiri di panggung dunia. Dan dia makan jadi penyelamat dunia. Karena semua dunia kelaparan. Ketika terang Tuhan terbit atas semua apa tuh? Kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Mereka datang bawa emas, perak, permata, apa yang dipunyai kambing domba hanya tukar sama gandum. Itu semua karena apa? Ada hikmat Allah, ada sakal, ada tangan yang bersilang kepadamu. Di atas kayu salib ada pertukaran tempat. Tangan kiri, tangan penghukuman, menekan Yesus. Supaya tangan kanannya memberkati saudara dan saya. Slide berikutnya. Di sini kita akan belajar bagaimana perbedaan sistem ini. Manase artinya melupakan. Melupakan penderitaan, oke. Tapi jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Karena orang bisa lupa segala-galanya. Kemudian, Efraim berbuah lebat. Meskipun di tanah kesengketaan, tapi dia berbuah lebat. Kita bukan hanya merasakan Tuhan, tapi Tuhan adalah Tuhan yang imanen, yang lahir dalam kehidupan kita. Jangan lihat hidupmu sekarang. Lihat 1-2 tahun ke depan, 7 tahun ke depan. Saudara akan melihat bahwa apa yang saudara yakini hari ini pasti berbuah. Kita belajar dari Efraim, belajar dari apa yang terjadi dalam orang-orang dalam Alkitab. Itu bukan seperti Pastor bilang, menuhin Alkitab, cerita supaya kita bilang, ceritanya menarik ya kayak drama Korea. Netflix aja kadang-kadang ambil sisi-sisi cerita itu. Tapi saudara gak mau ambil dan belajar. Saudara mau belajar dari Netflix. Gak masalah, suka duka dipakainya untuk kebaikanmu. Tapi intinya, ya ingat baik-baik, kalau orang yang tidak mau belajar dari firman Tuhan, pasti dia akan belajar dari kerasnya dunia. Itu aja. Tujuannya apa? Supaya dia kembali ke karunia Tuhan. Tapi kalau orang mau berjalan ke kanan, tidak memilih ke kiri,
Bukan berarti Manase Tuhan tidak sayang. Bukan berarti orang yang Kristen yang memilih hidup di bawah hukum Taurat Tuhan tidak sayang. Sayang juga. Tapi yang berbuah lebat adalah mereka yang hidup dalam kasih karunia. Yang rest, yang tenang, yang gak takut, yang gak khawatir, yang sudah ditanggung Tuhan sepenuhnya. Kalau benar dong. Kalau saya memberitakan kabar baik kepada seseorang, sama seperti saya memberi uang, kalau saya mengupayakan diri saya, maka saya akan menjanjikan. Nanti kalau sudah kaya, saya akan bagi-bagi teman-teman semua ya. Berbeda dengan kita yang sudah menerima kemurnian, kebaikan, dan kasih karunia Tuhan, kita membaginya dalam kelimpahan. Mau balik pulang, ya, mau nanti lupa, masa bodoh, saya nggak kurang. Saya beri dari kelimpahan. Nah, di sini adalah orang yang nggak stres, karena dia memberi dari kelimpahan. Kalau di sini, kalaupun dia beri, ya Tuhan, semoga balik. Ya semoga balik. Berkata sama seperti vibrasi alam semesta. Dompetku tebal, dompetku tebal, dompetku tebal. Oh, dompetnya tebal. Memang benar tebal. Tapi tebal karena invoice. Invoice, cocokologi invoice. Invoice in, dalam. Voice suara dari dalam. Bayar utang lu. Supaya jangan ngantuk aja. Gak ada hubungannya gitu. Kemudian kita lihat urutan. Manase lahir lebih dulu. Efraim kemudian. Firman Tuhan bilang. Yang terdahulu akan jadi terkemudian. Yang terkemudian akan jadi yang terdahulu. Ingat baik-baik ini saudara. Mungkin saudara punya keluarga yang cemooh saudara. Di hari ini kelihatan lebih berhasil, lebih kaya, lebih sukses, perusahaan lebih banyak. Saudara masih seperti orang lain berjalan maju, saudara berjalan mundur. Ada dua hal di dalam hidup ini, pekerjaan harus berjalan maju. Tapi ada dua pekerjaan yang berjalan mundur. Pertama ngepel lantai, dan kedua tanam padi. Kalau saudara sambil maju, saudara akan menginjaknya. Tapi kalau saudara mundur, ingatlah bahwa panah supaya melesat lebih jauh akan ditarik sedikit ke belakang. Tapi kemudian dia melesat lebih jauh. Itu filosofi saja. Supaya hari ini kita tahu bahwa biarlah orang mau duluan, gak apa-apa. Orang firman Tuhan bilang kok, yang lebih dulu bisa jadi yang ke belakang, dan yang belakangan bisa jadi lebih dulu. Itu waktunya Tuhan, bukan waktunya saudara. Jadi jangan peduli kiri kanan, dia mau berhasil apa enggak. Syukur dia berhasil, kita doakan dia supaya berhasil dalam Tuhan. Tapi urusan saudara adalah urusan sama Tuhan. Mengucap syukur sama apa yang ada padamu. Karena kalau misalnya Tuhan memberkati saudara dengan alam semesta dijatuhin sama saudara, itu nanti orang lihat itu adalah upaya dari hasil keringat saudara. Tapi kalau saudara nggak punya apa-apa, ada jalan-jalan Tuhan yang saudara nggak pernah kira, orang akan memuliakan Tuhan. Karena sepertinya orang nggak punya kapasitas. Kok tiba-tiba sekarang dia jadi sehebat ini ya? Ini pasti karena Tuhan. Jadi apa yang terjadi sama dirimu, orang memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang benar. Jadi di tengah kesengsaraan, mau hutang banyak, penyakit menyeret segala pun, saudara tenang. Karena saudara hanya melihat tinggal musimnya Tuhan aja. Jadi jangan lihat kiri kanan ya. Kemudian lihat posisi berkat di sini. Tangan kiri, hukum. Tangan kanan, kasih karunia. Gaya hidup, aku harus. Tapi dalam Efraim, Tuhan sudah. Dalam buah kekeringan, kan terbeban kan tadi. Semoga berhasil. Aku berharap alam semesta. Aku membuat vibrasi alam semesta. Supaya semua yang baik, kekayaan, kemuliaan datang kepada saya. Itu yang dibilang sukses sama motivator kan. Kalian pikir dia nggak pernah sesusah kita saat ini gitu. Dia ada di posisi itu, dia sudah coba dan dia tidak simsalabim dan hari itu juga terjadi. Dia punya musimnya. Tapi kalau saudara di sini, Tuhan itu di luar waktu. Dia nggak kenal musim. Ketika dia memberkati saudara, tidak ada lintasan musim atau alam semesta yang menggagalkan saudara. Nggak perlu vibrasi alam semesta. Ketika Tuhan berkehendak jadi. Memangnya kalau 5 roti dan 2 ikan harus dimultiplikasi. Tuhan bilang, aku butuh tepung. Ikan-ikan masih terlalu kecil, belum ada yang beranak pinak. Kita butuh musim. Gagal dong. Tapi Tuhan bisa melakukannya sekejap. Hanya kepada orang-orang yang lapar dan haus dan yang paling disayang Tuhan. Kemudian Efraim adalah apa? Berlimpah dari res. Makanya kalau kita lihat arti kata tadi, Safnat Panea, artinya itu seperti satu perhentian yang memang kita butuhkan di saat dunia kering. Seperti ketika orang butuh Yusuf banget. Yusuf tuh namanya tiba-tiba terkenal loh di seluruh dunia. Ini karena kita udah hidup di zaman modern aja. Kalau zaman dulu semua kelaparan dan yang hanya punya makanan cuma Yusuf. Bagaimana mungkin Yusuf tidak terkenal?
Dia lebih terkenal daripada Firaun. Nah hari ini Yesus, coba lihat nama dia. Kurang terkenal apa coba? Dia terkenal di antara yang mencintai dan yang memusuhinya. Loh iya dong. Biasanya kalau followers itu yang mencintainya banyak, yang memusuhinya sedikit. Biasa begitu kan? Tapi Kristus terkenal di antara yang mencintai dan yang memusuhinya. Tapi anaknya sendiri mencari perbandaraan, kelimpahan, bukan di tempat perbandaraan yang Yesus miliki. Mereka pergi ke tempat lain. Nanti kalau susah, baru Tuhan ada beras nggak di sini? Jangankan beras, tubuh dan darahku kuberikan kepadamu. Jangankan uang, jangankan invoice. Setiap hari firman sudah invoice. Psikologi lagi. Tapi kamu selalu memikirkan voice yang in, gitu. Yang lagi ngetren gitu. Apa itu? Setiap akhir bulan invoice berbunyi. Padahal Tuhan bilang tidak kenal musim kan? Tadi tidak kenal musim, mujizat tidak kenal musim. Harusnya saudara juga percaya, saudara tidak pernah kenal musim. Kita lihat apa refleksinya buat kita hari ini. Di slide yang terakhir. Ingat, secara rohani kita tuh anak Yusuf. Tinggal kita milih, kita mau ada di bawah menjadi Manase atau menjadi Efraim. Mungkin dia bilang, Pak, saya kan ikut care group. Saya tiap hari Minggu gereja di Bethesda. Tiap hari saya nonton khotbah Pastor Ivan di YouTube. Berarti saya Efraim dong. Pengetahuan saja tidak cukup. Saya selalu ulang-ulang ini. Herodes tahu Yesus lahir di mana. Tapi apakah dia pergi mau menyembah Yesus? Jadi pengetahuan tidak cukup. Orang harus menghidupinya. Jadi jangan percaya dan tahu, lalu pilih jalan yang kiri, jalan orang bodoh, jalan menuju maut, harus pilih jalan yang kanan, jalan hidup, jalan kebenaran. Rahasia berkat orang benar itu kan ada. Ya kan? Lalu berarti kita perlu memilih hidup di bawah hukum Taurat atau di bawah kasih karunia. Kemudian kasih karunia melampaui hukum. Hukum berkata jangan lakukan ini supaya kamu tidak berdosa. Kasih karunia berkata kamu sudah dibenarkan karena itu kamu tidak akan hidup dalam dosa. Ini kan kekuatan buat orang bangkit. Kalau perempuan dibilang gini, tidak ada lagi yang menghukum engkau, aku juga tidak menghukum engkau. Jadi, jadi nggak dihukum ya? Hidup berkemenangan. Kadang-kadang orang nggak divonis hukum aja, dia menghakimi diri sendiri. Waduh, kalau udah gamon, gagal move on, mau mandi apa malas kan? Kalau dia ngerasa bahwa dia nggak berguna, nggak berarti, mager aja. Lama-lama mager makan tanaman. Kok Pastor Jamie hari ini banyak cocokologinya? Karena gara-gara dia mager, memakan dirinya sendiri kan. Jadi lama-lama dia jadi tiang garam. Sama seperti istrinya Lot. Karena tidak beranjak, gak mandi-mandi, akhirnya bajunya garaman. Lama-lama seluruh tubuhnya garaman, jadi tiang garam. Tidak maju-maju, tidak ke depan, tidak juga mundur. Hanya gara-gara apa? Tidak mampu karena melihat kegagalan dalam diri dia. Jangankan orang lain menghakimi. Kalau saudara menghakimi diri sendiri, saudara sudah mati sesungguhnya. Ingat, Tuhan menghargai orang-orang yang mau terus hidup. Lihat iman-iman perempuan yang datang mengemis sama seperti seekor anjing mengemis roti yang remah-remah itu. Karena dia percaya bahwa dia punya anak bisa bertahan hidup. Itu pengawal, ya. Dipercaya sama tuannya bisa bertahan hidup. Anaknya yang katanya sudah mati, ya sudah tidak ada pengharapan. Mereka selalu ingin hidup. Tuhan akan menghargai orang yang mau hidup untuk dia. Jadi kalau dalam hidup ini, jangan bilang, mending saya mati aja. Pak, mati gampang. Hidup yang susah. Benar enggak? Ragu-ragu menjawabnya. Saya juga takut mati, Pak. Jadi sebenarnya susah apa gampang ya? Lah, kalau misalnya saudara udah kepepet, udah stres mau mati. Begitu dikasih pisau, mau bunuh diri. Saya juga mau hidup, Pak. Enggak jadi. Itu namanya mati segan, hidup tak mau. Akhirnya enggak punya apa-apa. Enggak jelas arahnya. Hari ini saudara tidak memilih jalan yang kiri. Memilih jalan kanan, supaya apa? Saudara tetap hidup dengan hidup yang berkelimpahan. Itu yang Tuhan mau, itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Kemudian, yang ketiga, berbuah di tanah kesengsaraan. Dunia memang gelap, saudara. Ya, tapi Efraim berbuah di tengah Mesir, artinya apa? Kita bisa berbuah di tengah dunia yang sulit. Karena kekuatan datang dari kasih karunia, bukan kondisi. Ya kan? 5 roti 2 ikan tadi, keadaannya tidak mencukupi. Mana mungkin gitu. Roti segini doang, bisa kasih makan orang sebanyak ini.
Jangan ribu-ribu orang, ini mungkin hanya 300-400 orang, nggak akan cukup gitu. Tapi bisa bayangkan, mereka makan ya sebanyak yang diinginkannya, bukan satu persatu. Dapat satu ya. Nanti kalau lebih berbagi, jangan lebih. Tapi di posisi ini makan lebih banyak, di situ makan sedikit karena dia terserah mana aja. Yang penting sampai sesuai dengan diinginkannya, baru berhenti. Kalau dia masih ingin, mungkin terus berjalan. Saya nggak tahu, kalau kemampuan makan itu 5.000 orang, bisa makan tanpa akhir, mungkin kejadian perkara itu bisa terjadi berbulan-bulan. Karena bahasanya begitu kan, untung kapasitas perutnya cukup. Tapi ya puji Tuhan, masih sisa 12 bakul. Jadi buat yang melayani 12 orang, dapat berkat lebih dong. Mau iri? Nggak boleh, melayani dulu. Bukan harus di gereja, siapa aja. Kan kita bisa jadi gembala. Kita punya grup ngobrol, grup sepeda, grup olahraga. Kita bisa gembala mereka di kawanan kecil itu. Dan kita jadi gembalanya, dapat karunia gembala, dapat berkat. Daripada ngobrol ngalung ngidul nggak jelas, mending kita menggembalakan mereka, kasih berita kebaikan firman Tuhan. Kan kita dapat porsi gembala. Dapat apa? Berkat yang bukan cuma makan di situ, bawa pulang juga buat keluarga. Gak ada yang bilang amin. Gak rela melayani. Kemudian tangan kanan Bapak ada di atas kasih karunia. Jadi saat kita berhenti mengejar kebenaran lewat usaha, tangan kanannya mulai bekerja di dalam hidup kita. Ini kita harus amini. Karena itulah pekerjaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Tuhan tetap mau memberikan kita kasihnya lewat tangan yang penuh kasih itu. Tangan kiri menopang dengan hukum memang. Tapi kanan ketika kita gagal peluk kita. Kalau nopang doang jatuh, kalau tanpa dipeluk kita bisa sia-sia dan putus asa. Tapi hari ini kita percaya bahwa oleh karena kasih karunia kita hidup, itu adalah kebaikan dan Tuhan, bukan usaha kita. Makanya ya seperti yang Pastor Ivan bilang, mungkin khotbahnya seperti berulang-ulang supaya apa? Kita mengerti dan paham. Karena nanti kita lupa. Atau mungkin sebagian kita hanya mengerti tertentu di bagian era-era tertentu. Tapi bagian-bagian tertentu kita masih bermain pesan atau karakter Manase. Sehingga hari ini kita dikembalikan lagi, diingatkan lagi bahwa kasih karunia dan anugerah kebenaran itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Salib itu, jangan lihat sakal. Supaya hari ini saudara bisa berbuah lebat di tanah yang bahkan dia bilang apa? Kesengsaraan. Sekali lagi, tengok kiri kanan saudara, bilang parah. Parah lu. Lu juga parah. Ini kalau dipotong sepenggal, viral nih. Pendeta ngajar jemaatnya parah. Tapi yang tahu-tahu aja, YTTA. Bahwa yang mengerti kebenaran ini, yang mendapat anugerah yang berlimpah. Bahwa ya kita akan berbuah lebat, oleh karena kita tinggal di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya anugerah-Mu adalah anugerah keselamatan, kebenaran yang membuat kami bisa berbuat lebat. Tetapi ketika kami memilih jalan hukum, hukum itu adil, hukum itu benar, hukum bisa menopang dan mengajarkan orang, tapi hukum tidak bisa membawa orang kepada hidup. Hanya Kristus. Itu sebabnya Amsal berkata bahwa orang yang bijak akan memilih jalan yang kanan, yaitu jalan sakal, jalan hikmat dan kekuatan Tuhan, jalan salib. Sedangkan orang bodoh selalu memilih hukum. Di atas kayu salib, kami melihat bahwa Kristus ditekan dengan tangan kiri Bapa, tangan penghukuman, supaya kami menerima tangan kanan, tangan pengasihan dari Bapa yang mengasihi kami. Itu sebabnya hari ini anak-anakmu datang dengan setiap persoalan mereka, apapun yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan, tangan kananmu menopang dan memeluk mereka. Segala kebutuhan, segala keperluan, segala pergumulan. Kami percaya Tuhan ketika Engkau angkat mereka, Engkau mencucikan dan membersihkan mereka dari segala penderitaan, penyakit, kekhawatiran, rasa takut yang mereka alami. Supaya mereka dapat berbuah lebat di dalam ketenangan. Supaya hidupnya menjadi kesaksian. Supaya orang akan melihat dan memuliakan Tuhan. Sungguh orang ini yang sepertinya jauh dari keberhasilan. Jauh dari sukses. Tapi kalau sampai dia bisa duduk di posisi ini pasti karena Tuhan. Dan orang akan memuliakan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan mengeluh. Setiap orang di dunia ini punya persoalan yang sama. Mungkin hanya dengan versi yang berbeda. Tapi kalau mereka bertahan dan mereka lihat hasilnya, maka firman Tuhan dan anugerah yang sama juga akan terjadi dalam hidupmu. Jangan merasa bahwa penyakitmu lebih besar daripada Tuhanmu. Hutangmu atau persoalanmu lebih besar dari Tuhanmu.
Mungkin kamu marah istrimu, anakmu, keluargamu, suamimu, hanya gara-gara pecahin barang sedikit yang nilainya tidak lebih berharga dari dirimu ataupun istri dan anakmu atau keluargamu. Hari ini lihat bahwa mungkin kamu gak punya apa-apa. Kamu hanya punya doa, kamu hanya punya iman. Tapi iman walaupun sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung masalahmu. Dimanapun engkau berdiri berjalan berpijak, ingat bahwa Tuhan mengasihimu dan selalu menopangmu. Di segala musim hidupmu engkau tidak pernah kekurangan apa-apa. Karena engkau masuk dalam perhentian lumbung yang tidak akan pernah habis. Safnat paneah. Dia memiliki rahasia. Tapi dia juga menyingkapkan rahasia itu. Dan dalam Kristus pengharapan kemuliaan. Bahwa kita yang menerima anugerah kebenaran akan hidup dan berkemenangan. Bukan hidup sekedar hidup, tapi hidup dan berkuasa. Itu sebabnya kami menyerahkan anak-anakmu dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Melewati lembah apapun, kami percaya bahwa Tuhan selalu berada bersama mereka di setiap musim hidup mereka. Dan Tuhan, biarlah mereka memiliki kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin.